Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas soal SKD CPNS nih, yang bagian tes intelijensi umum atau TIU. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang materi hitung cepat. Oke, langsung saja kita tonton video pembahasannya. Nah, di nomor 41 ini yang ditanyakan adalah hubungan antara P dan Q nih, dimana P-nya katanya adalah bilangan yang menyatakan 16 2/3% daripada 18. Berarti P-nya seperti ini ya, atau kita ubah dulu nih ke pecahan biasa, berarti kita dapatkan 50/3 kali dengan 1/100 kita kali dengan 18. Kemudian 18 coret, dapat 6 di sini. Kemudian 50 sama 100 kita dapatkan di sini 2 ya. Berarti nilai P kita dapatkan 6 dibagi 2 yaitu 3. Oke. P-nya sudah dapat. Kemudian yang Q. Katanya Q di sini adalah bilangan yang menyatakan 2/5 dari 25. Berarti si Q sama dengan 2/5 kita kali dengan 25. Nah, ini tinggal kita coret, dapat 5 ya. Sehingga di sini nilai Q sama dengan 2 kali 5 yaitu 10. Oke, hubungannya adalah nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 42 ini yang ditanyakan adalah hasil dari akar 5 kuadrat dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3. Nah, di sini kita menggunakan dua sifat dua sifat bilangan berpangkat ya. Nah, di sini ada dua sifatnya, yaitu kalau A pangkat B dikalikan dengan A pangkat C, maka hasilnya adalah A pangkat B plus C. Nah, kemudian ada bentuk akar ya. Kalau akar M daripada A pangkat N, itu bisa kita ubah menjadi A pangkat N per M. Oke, nah untuk soal seperti ini kita kerjakan yang bagian dalam dulu saja. Berarti ini akar daripada akar. Nah, ini pangkatnya tinggal kita jumlah nih, 2 tambah 5 tambah 3, karena bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 5. Maka kita dapatkan akar daripada akar 5 pangkat 10 di sini. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau akar itu kalau di depannya di sini nggak ditulis, sebenarnya ada angka 2. Nah, berarti berdasarkan rumus dari bilangan berpangkat yang ada bentuk akarnya, maka di sini kita dapatkan akar daripada 5 pangkat 10 dibagi sama 2 gitu. Jadi ini sama saja seperti 5 pangkat 10 bagi 2 itu 5. Berarti akar gini ya, 5 pangkat 5. Nah, kemudian ini 5 pangkat 5/2 ya. 5/2 itu kan 2,5 ya, berarti 5 pangkat 2 1/2. Nah, ini artinya adalah 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat setengah. Berarti 5 pangkat 2 ini adalah 25, 5 pangkat setengah ini adalah akar 5. Nah, jadi isinya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 43 di sini yang ditanyakan adalah nilai dari akar 125 ditambah 2 akar 5 dikurangi akar dari 80. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. 125 itu sama saja seperti 5 dikali atau 25 kali 5 ya. 25 kali 5. Kemudian 2 akar 5 nya tetap. Nah, min akar 80 ini sama saja min akar 16 kali 5. Oke. Nah, akar 25 di sini adalah 5, berarti 5 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5, kemudian dikurang dengan akar 16 yaitu 4, berarti 4 akar 5 ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja, 5 ditambah 2 yaitu 7, 7 dikurangi 4 yaitu 3, berarti hasilnya adalah 3 akar 5. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Ya, nomor 44 ini yang ditanyakan adalah bentuk sederhana daripada P kuadrat tambah PQ ditambah 2P akar PQ dibagi dengan akar P ditambah akar Q. Nah, ini kita faktorkan saja ya. Kita faktorkan saja. Yang pertama P-nya kita keluarkan dulu nih. Kita keluarkan, berarti kita dapat di sini P ditambah Q kemudian ditambah 2 akar PQ. Oke, kemudian dibagi dengan akar P ditambah dengan akar Q. Oke, di sini kemudian kita faktorkan yang di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung kalau kita faktorkan kita dapatkan yaitu akar P ditambah akar Q dikali dengan akar P ditambah akar Q dibagi dengan akar P ditambah dengan akar Q. Sehingga ini tinggal kita coret saja. Maka hasilnya adalah P dalam kurung akar P ditambah dengan akar Q. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil penjumlahan dari 33,1/3% dari 66 dan 37,5% dari 240. Kita buat dulu model matematikanya. Seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan. Ini adalah 100/3. Kita jadikan pecahan biasa dikali dengan 1/100 dikali dengan 66 ditambah dengan 375/10. Jadi kita jadikan pecahan. Kemudian kita kali dengan 1/100 dikali dengan 240. Nah, ini tinggal kita coret ya, 100 coret habis. Kemudian 3 sama 66 kita dapat 22 di sini. Oke, kemudian di sini 375 sama bawahnya nih, bawahnya jadi 1000 ya. Ini langsung kita kalikan, berarti sama-sama dibagi 125. Ini kita dapat 3, di sini kita dapat 8 ya. Nah, kemudian 8 sama 240 kita coret, sama-sama dibagi 8, kita dapat kita dapat 30 ya. Tinggal kita hitung saja, berarti 22 ditambah dengan 3 kali 30 yaitu 90. Jadi hasilnya adalah 112. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di nomor 46 ini sudah diketahui nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian di sini juga diberikan persamaan Z-nya. Yang ditanyakan adalah X plus Z dibagi dengan Y. Berarti kita harus cari terlebih dahulu nilai Z. Baru kita bisa menjawab pertanyaannya. Nah, ini tinggal kita substitusi, berarti 5 kita kali dengan min 3. Kemudian dibagi dengan 2 kali 5 ditambah 3 kali min 3. Oke, kita dapatkan di sini atasnya atau pembilangnya min 15 dibagi dengan 10 dikurangi 9. Berarti hasilnya adalah min 15 dibagi 1 yaitu min 15. Oke, nilai Z-nya sudah kita dapatkan. Berarti kita bisa menjawab pertanyaannya yaitu X plus Z dibagi dengan Y. X plus Z berarti 5 ditambah dengan min 15 kemudian dibagi dengan 3, min 3. Kita dapatkan 5 kurangi 15 yaitu min 10 per min 3. Minnya bisa kita coret ya. Nah, 10 dibagi 3 itu adalah 3,333 dan seterusnya sebenarnya. Nah, jadi dibulatkan atau kita cocokkan saja dengan yang ada di pilihan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai dari akar kemudian akar lagi dari 3/3 dikali 3/7 dibagi dengan 3/2. Nah, ini juga hampir sama dengan soal sebelumnya ya, yang tadi. Perbedaannya adalah di pembagian di sini. Di sini ada pembagian, tapi cara mengerjakannya sama. Langkah pertamanya kita selesaikan dulu yang di dalam akar. Berarti akar daripada, nah ini bentuknya kita ubah nih. Atau kita langsung deh 3 ditambah 7. Nah, kalau pembagian itu tinggal kita kurang. Jadi di sini kita dapatkan
akar dari akar 3 pangkat berapa nih? 10 kurang 2 yaitu 8. Oke, berarti ini sama saja seperti akar dari 3 pangkat 8 dibagi 2, yaitu akar 3 pangkat 4 atau 3 pangkat 4 dibagi 2, 3 pangkat 2, atau hasilnya adalah 9. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 39 ditambah 81 dikurangi 13 kali 0. Oke, yang kita kerjakan adalah yang 13 kali 0 dulu ya. Maka hasilnya adalah 39 tambah 81 yaitu 120 dikurang dengan 13 kali 0 yaitu 0. Berarti 120 dikurangi 0 adalah 120. Cukup singkat sekali, berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini juga masih menanyakan operasi hitung biasa ya. Bentuknya ini bisa kita ubah seperti ini. Nah, di sini nanti 4 bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 3 tambah 1 4, 4 tambah 9 13, 13 dikurangi 7 yaitu 6. Jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini juga masih operasi hitung sederhana, jadi sangat-sangat mudah sekali. Yang kita hitung adalah yang di dalam kurung dulu nih. 13 ditambah 41 ditambah 6. Kita menjumlahkan 13 tambah 6 yaitu 19, 19 tambah 41 yaitu 60. Berarti 60 dibagi dengan 60. Maka hasilnya adalah 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Cukup mudah. Oke, sekian video pembahasan tes intelijensi umum atau TIU bagian hitung cepat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.